Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ketiga dan kita nanti akan belajar lebih jauh lagi tentang kelas kata yang sebenarnya sudah kita pelajari sedikit di hari pertama, yaitu verb atau kata kerja. Nah, tapi mari kita review sedikit ya, teman-teman. Hari pertama dan hari kedua kita sudah belajar apa saja. Karena kemarin saya nggak bisa hadir ya, teman-teman, untuk sesi malam, makanya kita ganti hari ini. Nah, jadi di hari pertama kita belajar kalau di kalimat itu wajib memiliki dua komponen atau dua elemen ya, teman-teman. Yang pertama adalah subjek, yang mana subjek itu dibuatnya dari kata benda atau istilahnya kalau di buku bahasanya itu disebut dengan noun. Atau kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Nah, salah satu saja ya, teman-teman. Nah, kemudian selain subjek, kalimat juga harus punya yang namanya predicate atau predikat gitu ya. Dan predikat ini kalau dalam bahasa Inggris wajib dibuat dari satu kelas kata, yaitu kata kerja atau verb. Nah, jadi tadi sebagai pengantar saya sampaikan sebenarnya fungsi kata kerja atau predikat di dalam kalimat itu cuma satu, teman-teman ya, yaitu sebagai predikat. Nah, tapi di hari pertama juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hati-hati dengan kata kerja. Karena kata kerja dalam bahasa Inggris itu bentuknya banyak. Gitu ya, teman-teman. Sebentar. Em, That's alright. Teman-teman bisa join dimanapun ya. Jadi boleh sesi sore saja atau sesi malam atau gonta-ganti nggak apa-apa, teman-teman. Atau bahkan teman-teman selalu hadir di sesi sore atau sesi malam juga tidak apa-apa. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman ya. Semakin teman-teman semangat belajar, saya juga semakin semangat untuk membuat materi-materi baru seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, teman-teman bisa hadir di sesi sore atau sesi malam, boleh gonta-ganti, boleh juga keduanya. Saya malah senang seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi, predikat dibuatnya dari kata kerja, tapi tidak semua bentuk kata kerja bisa jadi predikat. Makanya tadi saya sampaikan teman-teman harus berhati-hati kalau menemukan kata kerja, ya. Nah, kata kerja yang bisa dianggap predikat itu hanyalah verb satu atau kalau nggak gitu verb SIS ya, teman-teman. Kemudian ada verb 2 dan auxiliary verb. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu itu bukan predikat, teman-teman. Walaupun wujud mereka itu verb, ya, penampilannya itu verb, tapi sebenarnya di dalam kalimat mereka bukan lagi kata kerja, teman-teman. Seperti jadi fungsinya sudah berubah. Seperti itu. Makanya kalau menemukan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu itu bukan predikat. Itu juga alasan kenapa saya menghindari menyebut subjek verb ya. Takutnya nanti setiap verb yang teman-teman temui di dalam kalimat dianggap sebagai predikat. Takutnya seperti itu. Nah, karena ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat seperti itu. Nah, kemudian di hari kedua kita juga belajar kalau kalimat itu ternyata boleh loh punya lebih dari satu subjek predikat, teman-teman. Karena ada namanya kalimat majemuk ya. Jadi kalimat itu boleh memiliki lebih dari satu subjek predikat. Misalnya, kalimat itu memiliki dua SP. Jadi subjek predikat, subjek predikat. Nah, tapi kalau kalimat itu memiliki lebih dari satu subjek predikat, kita akan membutuhkan satu kelas kata yang disebut dengan kata hubung atau istilahnya conjunction. Ya, teman-teman, yang fungsinya menghubungkan dua SP. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi di conjunction ini ada dua jenis ya, ada dua tipe, teman-teman. Conjunction ini yaitu ada yang namanya fanboys dan ada juga yang selain fanboys. Nah, fanboys ini adalah maksud saya tujuh vocab di conjunction ya, tujuh jenis di conjunction. Kita punya for yang artinya karena, kemudian and yang artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya namun, so artinya sehingga. Nah, mereka diambil huruf awalnya menjadi fanboys supaya mudah untuk diingat. Nah, conjunction ini sebenarnya ada ratusan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so, semuanya itu dimasukkan ke dalam yang selain fanboys. Dan conjunction selain fanboys ini ada banyak sekali. Yang kemarin sudah beberapa yang saya contohkan ya, teman-teman. Nah, sekarang perbedaannya apa? Mereka ini dipisahkan atau fanboys ini dipisahkan dari ratusan conjunction yang lainnya itu karena mereka memiliki perbedaan penggunaan.
Nah, untuk fanboys, penempatannya atau letaknya itu hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan kalau selain fanboys, tempatnya boleh di awal kalimat, boleh juga di tengah kalimat. Nah, otomatis pola kalimatnya berbeda ya, teman-teman. Kalau kita pakai conjunction fanboys, polanya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Tapi kalau kita pakai conjunction yang selain fanboys, tentunya bentuknya nanti ada tiga kemungkinan. Sebenarnya empat, teman-teman. Yang satu ini yang belum waktunya saya berikan ya. Nanti hari ke-10 kita akan belajar satunya lagi. Nah, untuk ketiganya ya setidaknya ya teman-teman temui di kalimat majemuk itu yang pertama ada subjek predikat conjunction subjek predikat. Kemudian berikutnya lagi ada subjek conjunction subjek predikat predikat atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Dan perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Ya, terkadang dia menghubungkan bagian kalimat yang setara saja di dalam bagian kalimat gitu ya, atau sebutannya parallel structure, teman-teman. Misalnya subjek dengan subjek saja predikatnya cuma satu, itu dihubungkan pakai fanboys. Misalnya subjek predikat cuma satu, nah objeknya yang ada dua misalnya. Nah itu dihubungkan pakai fanboys, teman-teman. Nah, jadi fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Sedangkan untuk conjunction selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua SP. Nah, karena perbedaan-perbedaan itulah, ya walaupun mereka sama-sama conjunction ya, tapi mereka dibedakan, dikategorikan menjadi dua yang berbeda seperti itu. Nah, untuk contoh soal-soalnya, materi hari pertama dan hari kedua ya, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada freezes, artinya membeku. Subjeknya adalah water, air. Nah, sebelumnya ada 5W1H. Kalau teman-teman menemukan di soal structure TOEFL kok ada 5W1H, anggap itu sebagai conjunction atau kata hubung. Dan kalau teman-teman menemukan conjunction atau kata hubung di dalam kalimat subjek predikat tidak cukup kalau hanya satu. Jadi harus dicarikan satu SP lagi ya. Nah, di setelah koma sudah ada verb SES lagi yaitu expands. Nah, tapi belum ada subjeknya. Jadi di sini teman-teman hanya diminta mencari subjeknya saja. Nah, kalau teman-teman sudah nemu jawabannya dikirim di chat nggak apa-apa sambil saya jelaskan ya. Nanti sambil saya mau lihat nih teman-teman sudah nemu jawaban atau belum gitu ya. Dan ini teman-teman seperti ada yang sudah menjawab. Iya, betul sekali. Teman-teman menjawab alfa. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Satu-satunya kata ganti ya di pilihan A, B, C, D. Kalau yang bravo sama yang delta itu conjunction, teman-teman. Nah, sebelumnya ada koma. Conjunction fanbase itu kalau sebelumnya ada satu koma, sebelumnya pas ya. Itu dia menandakan menghubungkan dua SP. Sedangkan setelahnya belum ada S-nya, belum ada subjeknya, teman-teman. Dan di soal sudah ada conjunction penghubung dua SP. Jadi kita nggak butuh conjunction lagi. Kalau yang Charlie, then itu adalah kata keterangan, teman-teman. Nggak bisa jadi subjek, gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Jadi ketika air itu membeku di dalam retakan batuan atau retakan bebatuan gitu ya, air tersebut itu mengembang yang menyebabkan batuan-batuan tadi itu terbelah seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, contoh berikutnya maksud saya, teman-teman. Caranya sama, dicari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu ya. Nah, di situ ada kata are, teman-teman. Subjeknya adalah all cherry trees. Tarik ke belakang lagi, ada predikat lagi yaitu are. Subjeknya adalah they. Nah, di situ sudah ada conjunction yaitu when untuk menghubungkan dua SP-nya. Tarik ke belakang lagi, ternyata ada predikat lagi di situ yaitu are cultivated. Subjeknya adalah some species. Nah, berarti kalimat ini memiliki tiga subjek, tiga predikat. Nah, kalau subjek predikat itu ada tiga, conjunction harus ada dua, teman-teman. Sedangkan di soal cuma ada satu ya. Berarti di titik-titik ini kita diminta mencarikan satu conjunction lagi. Oke, nah di pilihan A, B, C, D, conjunction saja cuma satu. Ya, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. Kalau yang delta itu memang sebenarnya ada conjunctionnya yaitu that. Cuman ketambahan predikat lagi. Jadi nanti pemborosan predikat lagi yaitu is itu. Is itu kan kata kerja ya teman-teman. Nah nanti predikatnya double. Kalau yang Bravo sama Charlie nggak ada conjunction sama sekali. Malah ketambahan predikat lagi di situ.
Jadi nggak bisa ya. Fix jawabannya. Nah, nanti kalau dibaca, although all cherry trees are very attractive when they are in bloom, some species with inferior fruit are cultivated especially for their flowers. Jadi meskipun semua jenis pohon ceri itu sangatlah menarik ketika mereka itu di musim mekar, sangat indah gitu ya. Ketika mereka di musim mekar, beberapa jenisnya atau beberapa spesies dengan buah inferiornya itu dibudidayakan khususnya untuk diambil bunganya. Seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Di situ ada are, subjeknya adalah hot springs, teman-teman. Kemudian ada conjunction yaitu although. Oke. Nah, berarti kita butuh, nah nggak ada predikat lagi. Kita butuh SP satu lagi ya, teman-teman. Yang mana di situ belum ada. Jadi teman-teman carikan ABCD yang subjek kemudian predikat. Yang alpha di situ to verb satu tidak bisa jadi subjek juga tidak bisa jadi predikat. Ya, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek, their occurrence, tapi di sini tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat ya, yaitu occur, tapi nggak ada subjeknya, teman-teman. Cuman ada keterangan di situ ya. Jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada subjek they, ada predikat occur. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang Delta. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Jadi kalau diartikan kurang lebih, eh, sumber air panas merupakan salah satu dari fitur-fitur yang paling menandakan akan area dari aktivitas vulkanik yang baru-baru terjadi, yang baru gitu ya. Meskipun mereka itu juga terjadi, meskipun mereka itu juga ada, occur itu juga bisa artinya exist ya, sama kayak exist teman-teman ada, jadi tergantung konteks. Nah, mereka itu juga ada di area-area yang lain dengan jumlah yang lebih sedikit atau yang kurang melimpah. Jadi kurang banyak, maksudnya itu lebih sedikit seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is, subjeknya adalah hanya home, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, tapi di sini ada fanboys, teman-teman ya. Nah, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Oke, terkadang dia menghubungkan bagian kalimat yang setara. Contohnya di sini ada koma dua. Ini biasanya penandanya seperti ini, teman-teman. Nah, di situ yang dihubungkan yang pertama ada kata doctor. Profesi ya, manusia, teman-teman. Koreografer itu juga profesi, manusia juga. Nah, otomatis karena fanboys harus menghubungkan yang setara, di titik-titik harus kita isi dengan kata benda berupa profesi dan manusia gitu ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman jawab Delta. Betul sekali, jawabannya adalah yang Delta. Dance teacher. Nanti kalau dibaca, hanya Home is a doctor, choreographer, and dance teacher. Jadi hanya Home merupakan seorang dokter, koreografer, dan juga guru tari. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama teman-teman. Dicarikan dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Di situ ada kata contains. Subjeknya adalah American Sign Language. Kemudian kalau ditarik ke belakang ada predikat lagi setelah titik-titik yaitu is used. Nah, tapi belum ada subjek juga belum ada conjunction. Jadi teman-teman di sini diminta mencarikan conjunction subject. Nah, masalahnya di pilihan A, B, C, D itu cuma ada satu kata semuanya, teman-teman. Ya. Nah, berarti di sini predikat dua ini ya, content sama is used itu dihubungkan pakai fanboys, teman-teman. Nah, sekali lagi, salah satu yang membedakan fanboys dengan conjunction yang lain bahwa dia itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang setara atau sama. Misalnya predikat dengan predikat, subjek dengan subjek, objek dengan objek, keterangan dengan keterangan, kata sifat dengan kata sifat, dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman cukup carikan fanboy saja. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D fanboy cuma satu. Ya, betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha.
Gitu ya. Nanti kalau dibaca, American Sign Language contains over 4,000 signs and is used by over 500,000 people. Nah, nanti kalau dibaca, sorry, kalau diartikan maksud saya, bahasa isyarat Amerika itu memiliki lebih dari 4.000 isyarat. Dan dia maksudnya kembalinya ke sini ya, dan digunakan, yang digunakan apa ya, subjeknya sama, American Sign Language, maka tidak perlu disebutkan lagi, nggak apa-apa. Nah, tapi itu hanya bisa untuk fanboys ya. Jadi, dan digunakan oleh lebih dari 500,000 orang. Seperti itu. Dan itu adalah materi kita hari pertama dan hari kedua ya. Saya mau nanti teman-teman yang baru hadir supaya dapat, kan teman-teman ada yang baru masuk grup ya, teman-teman untuk baru baru di bab ketiga ini otomatis bab satu bab 2 kan sebenarnya ketinggalan ya. Mau nanti mengikuti rekaman kelasnya karena lebih detail di situ ada latihan-latihannya juga seperti itu. Kalau di opsi lain ada pilihan CS, pilihan fanboys atau pilihan CS misalnya. Nah, kalau misalkan di pilihan ini misalkan ya teman-teman untuk soal ini misalkan yang Bravo ada kata although misalkan setelahnya they. Nah, berarti yang salah yang Bravo, teman-teman. Karena kembalinya ke American Sign Language itu cuma satu, nggak boleh pakai they. Jadi teman-teman perlu cek dan recheck kembali. Gitu ya. Jadi kalau ada fanboy saja, kalau fanboys itu sudah pasti benar ya, teman-teman di situ. Karena secara makna pun juga pakai dan gitu ya. Kecuali kalau nanti pakai maknanya itu but misalnya. Nah, maknanya kan bertentangan. Misalnya ada and sama ada but, maka mau nggak mau harus menggunakan makna atau diartikan, Mister. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada fanboys nih, misalkan yang alpha and dan yang bravo misalnya although they. Nah, pasti ada salah satu yang membuatnya salah. Entah itu yang alpha atau yang bravo. Maka harus di-recheck kembali. Seperti itu. Gitu ya, Mister ya. Misalkan kalau they berarti yang Bravo salah kalau pakainya they karena yang disebutkan atau yang dibahas di sini bahasa isyarat Amerika itu cuma satu seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya ke materi kita hari ini, teman-teman, yaitu tentang kata kerja atau verb. Nah, sebenarnya verb sudah kita bahas di hari pertama, cuman kita bahas kembali lebih mendalam ya, teman-teman, karena ada kata kerja yang kadang itu menipu. Nah, tadi pun sudah saya sedikit singgung ya, yaitu perbedaannya verb 2 sama verb 3, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan dalam bahasa Inggris ada kata kerja yang mendapatkan imbuhan ed dan dia berdiri sendiri, artinya sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, teman-teman. Nah, itu kan bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 itu predikat ya. Bisa saja dia verb 3. Nah, kalau verb 3 sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Nah, padahal verb 2 dan verb 3 itu wujudnya itu sama. Sebagian besar ya, bisa dibilang 90%, teman-teman. 90% kata kerja dalam bahasa Inggris, verb 2 dan verb 3 itu wujudnya sama. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu kalau itu verb 2 atau verb 3? Nah, itu salah satunya yang akan kita pelajari di hari ini, di materi tentang verb ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kita mulai verb atau kata kerja itu kalau diartikan atau secara makna ya, itu dibagi menjadi dua atau ada dua jenis, yaitu transitif sama intransitif. Nah, maksudnya transitif itu adalah yang membutuhkan objek, teman-teman. Sedangkan intransitif itu yang tidak membutuhkan objek. Nah, sebelumnya saya menjelaskan objek itu apa sih? Nah, objek itu sama kayak subjek ya, yaitu apa atau siapa yang dikenai predikat. Nah, hanya beda tempat saja. Kalau subjek kan tempatnya di depan ya, apa apa atau siapa yang ingin kita bahas. Nah, kalau objek ini tempatnya di setelah predikat dan objek ini di kalimat tidak wajib ada, teman-teman. Beda dengan subjek yang wajib ada ya. Nah, kalau objek ini tergantung predikatnya butuh objek atau tidak. Kalau dia butuh objek ya maka harus dikasih objek. Kalau tidak butuh objek ya jangan dipaksakan dikasih objek, malah nggak enak nanti artinya. Gitu ya teman-teman. Makanya di hari pertama saya sampaikan itu bagian yang paling penting atau harus ada di dalam kalimat. Sisanya ada atau tidak adanya itu tergantung, ada kondisi atau syarat seperti itu. Nah, sekali lagi objek ini syaratnya adalah teman-teman lihat sebelumnya kata kerjanya itu butuh objek atau tidak. Nah, maksudnya kata kerja butuh objek itu ya contohnya gini teman-teman. Contohnya adalah kata kerja membawa. Nah, membawa itu misalkan saya bilang ke teman-teman ya, orang itu sedang membawa. Nah, misalkan saya bilang ke teman-teman seperti itu, orang itu sedang membawa.
Terus saya diem. Pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu pasti teman-teman ada yang bertanya. Membawa apa, Sir? Gitu. Nah, karena membawa ini butuh objek. Harus dilanjut. Harus ada apa atau siapanya. Misalkan orang itu membawa anaknya di punggungnya misalnya. Nah, anaknya itu objeknya ya. Ditaruh di setelah membawa tadi. Orang itu membawa beban yang sangat berat misalnya. Nah, jadi beban itu adalah kata benda. Seperti itu sebagai objeknya. Ya, jadi membawa itu butuh objek. Kalau kita cuma bilang membawa terus titik setelahnya ambigu, orang akan bertanya membawa apa? Karena dia butuh objek, jadi harus dikasih objek, teman-teman. Oke. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang nggak boleh dikasih objek. Contohnya adalah tidur, yang gampang ya, teman-teman. Tidur. Kalau kita bilang, misalnya ya, Wawan sedang tidur. Nah, itu kita kasih titik nggak apa-apa. Ya, nggak ada objeknya. Justru kalau ada objeknya jadi nggak enak, teman-teman. Wawan sedang tidur Rini, misalnya. Nah, kan nggak enak ya. Jadi, tidur itu jangan dikasih objek. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, atau contoh-contoh yang lain, teman-teman, yang saya temukan di soal structure TOEFL ya. Misalnya kata kerja yang butuh objek itu ada kata refract, artinya membiaskan atau membelokkan. Misalnya lagi ada kata emit, artinya mengeluarkan atau memancarkan. Kemudian ada produce, artinya memproduksi atau menghasilkan. Kemudian ada obtain, artinya mendapatkan atau memperoleh. Ada juga cause, artinya menyebabkan. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan Wawan tidur di kasur, seperti yang Mr. Aiko atau Miss Aiko berikan contohkan ya. Di kasur itu bukan objek, Miss atau Mister ya. Itu adalah keterangan tempat. Jadi Wawan tidur di kasur itu susunannya adalah Wawan sebagai subjek, tidur adalah predikat ya. Di kasur itu adalah keterangan tempat. Keterangan tempat dan objek itu beda, teman-teman ya. Jadi objek itu dibuatnya dari kata benda sendirian, jangan dikasih preposisi. Nah, itu kalau di-nya teman-teman hapus jadi nggak enak. Wawan tidur kasur, kan nggak enak, teman-teman. Ada informasi yang hilang gitu. Jadi harus dikasih di. Itu namanya preposisi. Dan fungsi preposisi merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan sekali lagi, keterangan dan objek itu beda, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang Wawan tidur di kasur, itu bukan objek setelah tidur, tapi itu adalah keterangan atau adverb seperti itu. Lanjut ya, teman-teman. Nah, contoh kata kerja yang tidak butuh objek nih, misalnya ada kata occur, artinya terjadi. Eh, Occur juga bisa artinya ada, teman-teman. Kemudian ada juga appear, artinya muncul. Kemudian ada juga fall, artinya terjatuh atau jatuh lah seperti itu ya. Kemudian ada surge, artinya meningkat. Kemudian ada react, artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih Sir kok kita harus tahu kata kerja itu ada yang butuh objek dan ada juga yang tidak butuh objek? Kan jadi agak ribet gitu. Kita harus tahu maknanya dulu, kita harus mengartikan dulu. Nah, karena ini penting teman-teman dalam membedakan verb 2 sama verb 3. Gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah kata kerja yang butuh objek itu bisa berbentuk semua bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa kan di hari pertama kita sudah belajar ya kata kerja itu bentuknya banyak teman-teman. Nah khusus untuk kata kerja yang butuh objek semuanya itu bisa dipakai teman-teman. Nah cuman itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang secara makna itu artinya aktif atau gitu ya teman-teman dan bisa dibilang hampir semua kata kerja dalam bahasa Inggris itu adalah aktif. Artinya semuanya aktif, teman-teman. Artinya me. Jadi ada verb satu, verb SES, verb 2, auxiliary verb, ya. Itu predikat ya dan itu semuanya artinya me, aktif, teman-teman. Ataupun verb ing atau to verb satu, walaupun mereka bukan predikat tapi artinya sama-sama aktif. Dan kalau dia butuh objek ya wajib dikasih objek setelahnya. Oke? Nah, tapi kata kerja yang butuh objek itu juga bisa dipasifkan. Mereka punya bentuk pasifnya, yaitu be verb 3 kalau di predikat ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada is, am, are, atau was, were, atau be, been, sama being. Setelahnya ada verb 3-nya, nah itu adalah pasif teman-teman. Kemudian atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu juga pasif, tapi bukan predikat. Seperti itu. Dan aturannya adalah, di sini ini penting ya,
Kalau kata kerja yang butuh objek sudah teman-teman bentuk menjadi pasif, yaitu be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau seumpama teman-teman menemukan ada kata kerja yang berakhiran ed, apakah dia verb 2? Kalau verb 2 berarti predikat ya, teman-teman. Atau dia verb 3. Kalau verb 3 bukan predikat. Nah, cara membedakannya gimana? Teman-teman lihat setelahnya ada objeknya nggak? Kalau tidak ada objeknya, padahal dia butuh objek, berarti dia verb 3. Tapi kalau ada objeknya, berarti sudah dipastikan itu aktif, itu verb 2, teman-teman. Seperti itu. Dan verb 2 itu predikat, sedangkan verb 3 bukan predikat. Jadi cara membedakannya di situ. Nah, sedangkan untuk khusus kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ya teman-teman, ini tidak bisa berbentuk pasif. Jadi mereka tidak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Ya, jadi mereka hanya punya bentuk aktif, teman-teman. Ya, walaupun mereka tidak boleh dikasih objek, tapi mereka hanya bisa aktif. Jadi nggak boleh ada objeknya ya. Tapi mereka aktif semuanya seperti itu. Jadi kalau menemukan ada misalnya occurred atau appeared ya atau misalnya reacted itu sudah dipastikan dia adalah verb 2 seperti itu. Nah, itu kenapa kok pentingnya tadi kita tahu kata kerja yang butuh objek dan kata kerja yang tidak butuh objek seperti itu ya teman-teman supaya tidak terkecoh. Kok setelahnya nggak ada objeknya tapi kok predikat tapi kok aktif gitu. Kok setelahnya nggak ada objeknya tapi itu pasif. Nah, yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah kategori kata kerjanya. Apakah dia butuh objek atau tidak seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman ada yang penasaran, ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Sir kata kerja yang tidak butuh objek itu nggak bisa kita pasifkan, alias dia hanya bisa aktif, kok nggak adil gitu ya. Mungkin ada teman-teman ada yang penasaran seperti itu, kenapa hanya yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan. Nah, alasannya memang itu di cara pembentukan kalimat pasif dari kalimat aktif. Nah, di sini saya contohkan ya, teman-teman. Jadi hanya kata kerja yang membutuhkan objek saja atau istilahnya transitive verb ya, yang bisa kita pasifkan. Nah, contohnya di sini saya pakai kata kerja produce, teman-teman. Kalimat yang atas ini adalah kalimat aktifnya. Di situ kalimatnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Ini kalau kita pecah-pecah bagian kalimatnya ya. Some trees itu adalah subjek, kemudian ada produce itu predikatnya. Resin itu kan kata benda ya, teman-teman. Tapi karena dia terletak di setelah kata kerja, apalagi kata kerjanya aktif, berarti dia adalah objek. Oke, nah setelahnya ada preposisi seperti di tadi, teman-teman. In itu kan di. Nah, preposisi fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Jadi susunannya adalah SPOK. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Nah, untuk menjadikan kalimatnya menjadi pasif, yang awalnya dia adalah objek, itu kita pindah di depan sendiri, menjadi subjek, teman-teman. Nah, jadi resin itu jadi subjek dia. Kemudian, karena subjeknya itu pasif ya, alias bukan dia yang melakukan predikatnya, maka harus dipasifkan predikatnya. Nah, pasif di predikat itu bentuknya cuma satu, yaitu be verb 3, teman-teman. Itu di predikat, gitu ya. Nah, bentuk to be dari resin adalah is, karena dia tunggal. Bentuk verb 3 dari produce adalah produced. Nah, berarti ini predikat pasif ya. Dan sekali lagi, kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Makanya di situ ada preposisi by, teman-teman. Jadi subjeknya itu dicaplok oleh preposisi by. Yang mana preposisi merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Oke, nah namanya adalah adverb of agent atau keterangan pelaku. Setelahnya diikuti keterangan lagi, teman-teman. Seperti itu. Jadi susunannya berubah menjadi subjek predikat keterangan, keterangan. Tidak ada objeknya karena sudah dipasifkan. Seperti itu. Jadi kalau ada kata kerja yang butuh objek, ya teman-teman itu kan ada objeknya berarti aktif. Tapi kalau nggak ada objeknya, berarti dia harus dipasifkan alias dia berarti pasif. Seperti itu. Jadi kalimatnya berubah menjadi resin is produced by some trees in large quantities. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah besar. Nah, bandingkan atau bedakan dengan kata kerja yang tidak boleh dikasih objek atau istilahnya intransitif, teman-teman. Nah, ini hanya bisa aktif. Misalnya saya pakai kata kerja full ya. Kalimatnya berbunyi,
In 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Jadi pada tahun 1992, pemerintahan komunisnya Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Nah, itu setelah jatuh ada preposisi to, teman-teman. Sekali lagi, fungsi preposisi adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Artinya di sini tidak ada objeknya. Nah, kalau tidak ada objeknya, tidak ada yang dirubah jadi subjek. Sedangkan kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Wajib punya subjek, teman-teman. Nah, jadi nggak bisa dipasifkan. Alasannya di situ. Nggak ada yang dijadikan subjek. Seperti itu. Gitu ya. Jadi hanya bisa aktif. Alasannya di situ, teman-teman. Oke, jadi di sini penting sekali teman-teman untuk bisa membedakan kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek. Nah, caranya kalau yang kita pelajari hari ini yaitu dengan makna atau arti. Tapi kalau teman-teman misalkan ketika masih belajar atau masih latihan ya, belum ketika tes, karena kalau sudah tes nggak bisa buka kamus teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman masih latihan-latihan atau mengerjakan soal menemukan kasus kata kerja, nah itu buka kamus aja nggak apa-apa. Karena di kamus lengkap ya, apalagi yang saya sampaikan ke teman-teman itu ada kelas kata sama kalau misalnya verb apakah dia transitif atau dia intransitif. Atau saya contohkan ya teman-teman. Misal kita cari kata, sebentar saya bukakan kamusnya dulu. Di sini ada kamus ya. Nah misal kita cari kata produce tadi ya, sudah saya contohkan tadi teman-teman. Nah kalau kita cari kata produce, itu dia adalah kata kerja atau verb ya. Setelahnya dikasih tanda kurung yaitu transitive. Nah, biasanya juga di bawah ya, biasanya di angka-angkanya itu teman-teman. Karena kadang memiliki lebih dari satu makna seperti itu. Nah, jadi dia transitif, artinya butuh objek. Jadi kalau dia aktif seperti ini ya, are producing, pasti setelahnya ada kata bendanya. Remarkable results. Hasil yang baik gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dipasifkan, contohnya ini, produced. Nah, setelahnya tidak ada objeknya. Ini verb 3 teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau aktif misalnya ini ya, auxiliary verb yang did produce, nah itu setelahnya ada the desired effect. Itu objeknya. Seperti itu. Nah, sekarang bandingkan dengan kata kerja fall yang artinya jatuh. Nah, fall, move downwards artinya jatuh ya. Dia adalah kata kerja yang intransitif, artinya tidak ada objeknya. Seperti itu dan hanya bisa aktif. Gitu ya, teman-teman. Jadi walaupun dia seperti ini, pasti tidak ada objeknya, apapun bentuknya pasti nggak boleh dikasih objek, teman-teman. Setelahnya pasti keterangan, kalau nggak gitu titik, seperti itu. Ya, nah ini kan keterangan tuh setelahnya tuh, seperti itu. Nah itu adalah kata kerja yang butuh objek dan kata kerja yang tidak butuh objek. Hubungannya adalah pada aktif sama pasif, seperti itu. Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soal structure TOEFL, kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Ya, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata was. Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Kemudian ditarik dari depan ke belakang, teman-teman, cari predikat lagi ya. Ternyata tidak ada di situ, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Kita cek ya. Yang alpha di situ ada auxiliary verb. Nah, ini berarti predikat. Nanti predikatnya double. Kalau di kalimat mau kita masukkan predikat lagi, minimal harus ada fanboys lah. Tapi di situ nggak ada, jadi nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ada 5W1H, yaitu whose. Sekali lagi, kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction atau kata hubung. Gitu ya. Dan sekali lagi, kata hubung tidak dibutuhkan ketika subjek predikat cuma ada satu. Oke, teman-teman. Nah, jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, di situ ada to verb 1. Nah, to verb 1 itu nggak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Ada 3 kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu to verb 1, kemudian verb ing, dan juga verb 3. Ini nggak bisa jadi predikat. Oke, jadi kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu, oke? Kalau yang delta, di situ ada, nah ini yang kita pelajari hari ini. Employed, dia berdiri sendiri, akhirannya ed. Kalau teman-teman menemukan ada kata kerja berakhiran ed, berdiri sendiri seperti ini, bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 berarti predikat, teman-teman. Nggak bisa jadi jawaban. Karena di soal sudah ada predikat ya. Nah, kalau misalnya dia verb 3 itu bukan predikat, nggak bisa jadi predikat. Ya kan? Nah, dia berarti bisa jadi jawaban.
Nah, perbedaan verb 2 sama verb 3 adalah kalau verb 2 itu aktif, teman-teman. Kalau kata kerjanya butuh objek, employ itu butuh objek ya, maka harus ada objeknya. Sedangkan kalau dia verb 3 berarti pasif. Pasif itu tidak boleh lagi punya objek. Jadi cara menentukannya apakah employed ini verb 2 atau verb 3 dicoba dimasukkan ke dalam titik-titik. Kemudian dilihat setelahnya ada objeknya enggak. Ternyata setelahnya nabrak preposisi, teman-teman. Sama kayak in ya. To itu fungsinya, preposisi itu fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Artinya kita nggak ada objeknya di situ. Nah, berarti itu adalah verb 3 bukan verb 2. Jadi yang delta juga bisa jadi jawabannya, teman-teman. Karena dia verb 3. Kalau verb 2 malah nggak bisa ya, karena apa namanya? Predikat seperti itu. Tapi dia bukan verb 2 untungnya, karena nggak ada objek di situ. Nah, kalau yang Charlie, to verb 1 itu aktif ya. Jadi kalau dia butuh objek, harus ada objeknya. Verb ing juga sama, dia aktif, teman-teman. Harus ada objeknya. Nah, kalau verb 3 itu pasif. Setelahnya tidak boleh ada objeknya. Nah, jadi apakah kita butuhnya yang to verb 1 ataukah yang verb 3? Dilihat setelahnya lagi, ada objeknya enggak? Tadi sudah kita cek ya, setelah titik-titik itu bukan objek, itu adalah keterangan. Nah, jadi kita butuhnya yang pasif. Kalau kita masukkan yang Charlie, nanti kita kehilangan objek atau tetap ada yang hilang. Seperti itu. Jadi Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Jadi kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari para seniman dan para insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, caranya sama teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Oke, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata use, teman-teman. Subjeknya adalah kata molecular biologists. Kemudian tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat selain use ya. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, di pilihan A, B, C, D, kalau teman-teman lihat itu ada turunan kata kerja study, artinya meneliti. Gitu ya, meneliti itu butuh objek ya, teman-teman. Meneliti apa? Seperti itu. Dan setelah titik-titik, memang ada objeknya. Nah, jadi teman-teman harus carikan yang aktif di sini. Oke? Dan kita tidak butuh predikat ya, teman-teman. Kata kerja yang aktif dan bukan predikat itu cuma dua. Kalau nggak to verb 1 ya, nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat kan ada tiga sebenarnya ya, teman-teman. To verb 1, verb ing, atau verb 3. Nah, tapi kalau verb 3 itu pasif, tidak boleh ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Maka teman-teman carikan yang aktif ya, entah itu to verb 1 atau verb ing. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman nih. Coba teman-teman lihat ya. Di yang Bravo itu studied ada ed-nya. Kalau kita masukkan ke titik-titik, berarti ada objeknya tuh di setelahnya titik-titik tuh. Berarti studied ini verb 2 atau verb 3, teman-teman, kalau ada objeknya. Aktif atau pasif berarti. Ya, betul, Mas Farashaya, yaitu verb 2 atau aktif. Karena ada objeknya. Karena kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek, teman-teman. Nah, tapi kalau ada objeknya berarti dia aktif, gitu ya, verb 2. Dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Materi kita hari pertama. Gitu ya, teman-teman. Dan predikatnya sudah ada. Nggak ada conjunction yang nggak boleh kita masukkan predikat lagi. Nanti predikatnya double. Nah, selain itu, perlu teman-teman ingat bahwa di soal structure TOEFL, predikat itu nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Ya, karena nggak ada tanda tanya di soal structure TOEFL. Pasti pakainya titik, teman-teman. Seperti itu. Jadi, Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie itu malah jelas itu verb SIS. Nah, verb SIS hanya bisa jadi predikat. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang delta hati-hati. Study itu punya kelas kata lain selain kata kerja, yaitu kata benda, teman-teman. Artinya ya studi atau penelitian. Nah, penelitian itu kata benda, tidak boleh punya objek.
Jadi yang delta nggak bisa. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau itu kata benda? Karena sebelumnya ada the-nya. Nah, the itu namanya kata sifat ya, lebih tepatnya dari keluarganya artikel. Nah, kata sifat hanya bisa menjelaskan kata benda. Makanya studinya itu kata benda, artinya penelitian, bukan meneliti ya. Dan kata benda tidak bisa punya objek, tidak boleh dikasih objek. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi untuk meneliti genetika, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisis. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja supports, artinya mendukung atau menopang gitu ya. Nah, subjeknya itu adalah kata consuming foods, gerund ya, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru dengar gerund, gerund itu adalah, sebenarnya saya tulis dulu ya, supaya mungkin teman-teman juga ada yang ingat dulu di sekolah ini pernah dibahas teman-teman. Jadi gerund itu adalah kata kerja yang dipaksa menempati tempatnya kata benda. Nah, jadi kata kerja yang dirubah jadi kata benda, seperti itu. Nah, caranya gimana? Jadi kalau kata kerja itu mau dijadikan kata benda, kita tambahin akhiran ing atau verb ing, teman-teman. Nah, salah satu alasan kenapa verb ing tidak bisa jadi predikat, karena dia sudah berubah kelas katanya menjadi kata benda. Seperti itu. Gitu ya. Salah satunya, karena verb ing juga punya kelas kata lain selain kata benda, teman-teman. Kita cek dulu, berarti di sini sudah ada subjek sama predikat ya, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Ya, kita cek satu-satu. Yang alpha ada verb SIS. Verb SIS itu hanya bisa menjadi predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya double, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo, nah ini lagi, ada kata kerja yang akhirannya ed. Seperti yang saya sampaikan tadi, kata kerja yang akhirannya ed itu bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 berarti predikat ya, nggak bisa jadi jawaban teman-teman. Karena di soal sudah ada predikat dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya. Dia juga bisa jadi verb 3. Nah, kalau verb 3 dia bukan predikat, malah justru bisa nanti jadi jawaban. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana? Kita lihat ada objeknya atau tidak. Karena contain itu kata kerja yang butuh objek, teman-teman ya. Bisa aktif, bisa pasif. Nah, di setelah titik-titik ada kata healthy fats. Itu artinya jenis-jenis lemak yang sehat. Nah, jenis-jenis lemak itu kan kata benda. Nah, berarti sudah ada objeknya. Kalau ada objeknya berarti dia aktif, teman-teman. Berarti dia verb 2. Dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Kalau kita masukkan yang Bravo, nanti predikatnya double. Pemborosan predikat. Jadi Bravo nggak bisa, teman-teman ya. Kalau yang Charlie, nah verb ing itu kata kerja yang tidak bisa jadi predikat ya. Dan kita tidak butuh predikat memang. Dan containing itu verb ing itu aktif. Nah, karena ada objeknya, jadi kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie ini, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang delta, ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction penghubung dua SP yang nggak bisa ya. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung jenis-jenis lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung loh, Sir, berarti di situ ada dua verb ing dong. Katanya Mister tadi verb ing itu kata benda, berarti kata bendanya double dong. Nah, selain kata benda, teman-teman, verb ing itu ada fungsi lain, yaitu sebagai namanya participle. Kalau kata benda tadi kan gerund ya, teman-teman. Kalau participle dia jadi kata sifat. Nah, biasanya memang tempatnya di sebelum kata benda ya. Sorry, participle. Lebih tepatnya present participle, teman-teman. Nah, dia adalah kata sifat atau adjektif. Nah, biasanya letaknya di sebelum kata benda juga. Cuman karena dia punya objek alias dia panjang ya, itu tempatnya nggak boleh diletakkan di sebelum kata benda. Harus diletakkan di setelah kata benda yang dijelaskan. Gitu ya. Jadi ini ada kata sifat yang menjelaskan kata benda foods. Jenis-jenis makanan yang mengandung. Nah, kalau ada yang-yangnya itu pasti kata sifat, teman-teman. Contoh, rumah yang mewah, mobil yang cepat,
Anak yang rajin. Nah, yang rajin, yang cepat, yang mewah itu semuanya kata sifat, menjelaskan atau mensifati benda seperti itu. Gitu ya. Jadi itu dua alasan kenapa verb ing tidak bisa jadi predikat. Karena verb ing di dalam kalimat itu fungsinya yang pertama jadi kata benda, namanya gerund ya, teman-teman. Dia juga bisa jadi kata sifat, namanya participle. Seperti itu. Oke, nah kata sifat sama kata benda tidak bisa jadi predikat. Itulah alasan kenapa verb ing tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Ke contoh terakhir, sorry, ternyata sudah habis contohnya teman-teman ya. Nah sebelum kita ke latihan buat teman-teman nih, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, boleh di-unmute, jangan sungkan-sungkan. Silahkan teman-teman. Nampaknya belum ada ya teman-teman. Oke, kalau gitu mari kita ke latihan. Mohon izin untuk saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi untuk mengerjakan latihannya ya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Bravo, Charlie, Alpha. Nah, berarti sudah lengkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu absorb, artinya menyerap, teman-teman ya. Subjeknya adalah lamele, ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Oke, nah titik-titik itu berada di paling depan kalimat dan karena di pilihan A, B, C, D itu semuanya saya lihat turunan kata kerja find ya. Find itu artinya menemukan teman-teman. Dia butuh objek. Menemukan apa? Seperti itu. Nah otomatis karena di setelah titik-titik itu kan tidak ada objeknya ya. Kita diminta mencari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat karena sudah ada predikat. Entah itu to verb 1, entah itu verb ing, atau verb 3 karena nggak bisa jadi predikat. Nah, karena tidak ada objeknya, padahal find ini butuh objek, maka harus dicarikan yang pasif. Oke, jadi kata kerja yang butuh objek kok tidak ada objeknya harus dipasifkan. Nah, berarti satu-satunya yang bisa jadi jawaban adalah verb 3, teman-teman. Oke, karena kalau teman-teman masukkan yang to verb 1 sama verb ing, itu nanti kita kehilangan objek. To verb 1 sama verb ing itu aktif ya, teman-teman. Artinya untuk me sama yang me. Atau me, seperti itu. Nah, berarti kita cek yang alpha itu verb ing ya, artinya me, dia butuh objek. Nanti kita kehilangan objek. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Bravo juga sama, tuh verb satu itu aktif. Dia nanti butuh objek, sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya, langsung diikuti keterangan di situ ya. Kalau yang Charlie tiba-tiba ada subjek lagi, Charlie nggak bisa, teman-teman. Karena pemborosan subjek, tidak ada conjunction nggak bisa. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. Found di situ dia adalah verb 3 ya, bukan verb 2 karena tidak ada objeknya, teman-teman. Sekali lagi, kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok tidak ada objek setelahnya, maka itu dipasifkan atau itu pasif. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta ya. Nah, nanti kalau dibaca, found in fish gills, lamellae absorb dissolved oxygen from water. Jadi kalau diartikan, ditemukan di dalam insangnya ikan, lamele itu menyerap oksigen yang terurai gitu ya, atau yang larut dari air, dipisahkan dari air seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Maaf kepencet, silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, ada juga Bravo. Oke, ada juga Alpha, Alpha, Bravo, atau Charlie ya. Mari kita cek teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ tidak ada sama sekali kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Berarti di titik-titik harus dicarikan predikat teman-teman. Subjeknya adalah pasteurization ini ya. Nah, berarti kita hanya diminta mencarikan predikat saja. Yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Bravo juga sama. Tuh verb satu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, kalau yang cari itu verb SIS ya, kemungkinan bisa jadi kemungkinan jawabannya karena dia bisa jadi predikat. Nah, tapi yang delta ternyata ada auxiliary verb itu juga bisa jadi predikat, teman-teman. Antara dua ya, Charlie atau delta. Nah, perbedaannya adalah kalau yang Charlie itu verb SIS, dia aktif, teman-teman. Sedangkan yang delta is loud itu be verb 3. Nah, kalau teman-teman menemukan ada auxiliary dari keluarganya to be, ketemu verb 3 berarti dia pasif. Nah, pasif tidak boleh lagi punya objek. Nah, kita lihat aja setelah titik-titik ada objeknya nggak? Ternyata di setelah titik-titik ada the spoilage. Lagi-lagi ada the ya, pasti setelahnya kata benda. Ternyata benar ada spoilage, ada age-age di belakang itu 90% kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, karena ada kata benda berarti ini objeknya. Kita diminta mencari yang aktif. Predikat yang aktif adalah yang Charlie. Kalau yang delta ini pasif ya, teman-teman, karena verb 3 tidak boleh lagi punya objek. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, pasteurization slows the spoilage of milk by destroying harmful bacteria. Jadi kalau diartikan, eh, proses pasteurisasi memperlambat eh, apa ya proses pembasian gitu ya teman-teman dari susu dengan cara menghancurkan bakteri-bakteri yang merugikan seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi teman-teman. I'm sorry guys. Oke, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mohon maaf tadi ada kendala di PowerPoint-nya ya, teman-teman, jadi agak lama. But it's okay now, kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat accumulates. Subjeknya adalah the ice, teman-teman. Kemudian tidak ada kata kerja lagi yang bisa jadi predikat, artinya kalimatnya sudah lengkap.
Yang alfa itu predikat ya. Nanti kita kalau masukkan yang alfa, predikatnya jadi double, pemborosan teman-teman. Jadi yang alfa nggak bisa. Bravo juga sama. Verb SIS itu predikat teman-teman. Nanti jadi pemborosan predikat ya, atau double predikatnya nanti. Tidak ada conjunction nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta itu ada conjunction lagi teman-teman. Maksud saya ada conjunction, sedangkan tidak ada subjek predikat lagi. Nah, jadi yang delta tidak bisa. Fix jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the ice forming a glacier accumulates from layers of compacted snow over many years. Jadi es yang membentuk daratan es atau glasier ya, eh, itu apa ya, berakumulasi atau mengumpul gitu teman-teman, menumpuk gitu ya, dari lapisan-lapisan akan salju yang terkompak. Jadi salju yang memadat gitu selama bertahun-tahun seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan silahkan jawab teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian nanti kita bahas bersama ya. Saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Kita cek bersama. Cari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ, sorry, kepencet teman-teman ya. Di situ cari predikatnya dulu, belum ada ya. Berarti di titik-titik harus kita carikan predikat. Subjeknya adalah Gateway Arch, Arc, teman-teman ya. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya, teman-teman. Sorry, maksud saya kehilangan predikat saja. Jadi kita hanya diminta mencarikan predikat saja, oke? Nah, yang alpha ada the-nya itu kata benda. Location tion-tion itu kata benda, teman-teman. Nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo ada predikat is, tapi ada subjek lagi. Nanti subjeknya double atau pemborosan subjek, teman-teman. Di soal kan sudah ada subjek ya. Kalau yang Charlie di situ ada predikat. Nah, kemungkinan jawabannya Charlie ya. Kalau yang Delta, nah kalau ini verb 2 bisa jadi predikat, teman-teman. Tapi kalau ini verb 3 tidak bisa jadi predikat. Cara menentukannya, nah locate itu artinya meletakkan ya, dibutuh objek, teman-teman. Meletakkan apa gitu. Nah, jadi kalau dia verb 2 harus ada objeknya karena aktif. Tapi kalau dia verb 3 tidak boleh dikasih objek. Jadi untuk menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3, teman-teman lihat ada objek nggak setelahnya. Ternyata itu langsung diikuti keterangan ya, tidak ada objeknya, teman-teman. Berarti ini adalah pasif, verb 3. Dan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Gateway Arch commemorating westward expansion is located in Saint Louis, Missouri. Jadi Gateway Arch ini ya, bangunan yang melengkung itu yang mengenang ekspansi atau perluasan ke barat, terletak atau diletakkan, maksudnya terletak gitu ya, di Saint Louis, Missouri. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Kita coba dulu ya, teman-teman. Silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Alpha.
Oke, antara alfa atau bravo, mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is regulated, teman-teman. Subjeknya adalah the growth rate itu ya. Kemudian, nah kalau teman-teman menemukan ada tanda titik koma, itu adalah conjunction ya, teman-teman. Nah, setelahnya berarti harus ada subjek predikat, tapi belum ada. Berarti di sini kita disuruh mencari predikat, dan di situ sudah ada subjeknya it itu ya, teman-teman. Jadi fix hanya diminta mencari predikat saja. Kita cek ya. Yang alpha berupa auxiliary verb. Kemungkinan alpha bisa. Kalau yang Bravo auxiliary verb juga. Kemungkinan Bravo juga bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah di temen ini kalau dia verb 2 bisa jadi jawaban. Tapi kalau dia verb 3 tidak bisa. Nah, terus bagaimana kita bisa menentukannya? Di teman itu artinya menentukan, teman-teman. Dia butuh objek ya. Nah, kita lihat ada objek nggak setelahnya. Ternyata setelah titik-titik langsung nabrak preposisi by. Itu preposisi fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Nah, berarti tidak ada objeknya ya. Otomatis ini pasif. Berarti verb 3, teman-teman. Nah, verb 3 tidak bisa jadi predikat. Nanti apa namanya? Kita tetap kehilangan predikat kalau dimasukkan yang Charlie ya. Nah, kalau yang delta jelas verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya entah itu yang alpha atau yang bravo. Cara menganalisanya, kita butuhnya yang aktif atau pasif. Kalau yang alpha itu pasif ya, be verb 3, teman-teman, nggak boleh ada objeknya. Kalau yang Bravo itu das dari keluarganya do ya, gandengannya verb 1 di teman itu dia aktif, harus ada objeknya. Nah, tadi sudah kita cek setelah titik-titik tidak ada objeknya. Jadi butuhnya yang pasif. Jadi jawabannya yang alpha ya, bukan yang Bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the growth rate of plants is regulated by light, nutrients, and temperature. It is not determined by soil color. Jadi kalau diartikan, tingkat pertumbuhan pada tanaman itu diatur oleh cahaya, nutrisi, dan suhu. Nah, tingkat pertumbuhan tersebut tidak ditentukan oleh warna tanahnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya ya, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bersama ya. Ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Di situ ada kata are, subjeknya adalah the ecological components. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya. Berarti kalimat sudah lengkap. Yang alpha nggak bisa, teman-teman ya, karena tidak ada conjunction, tidak boleh dimasukkan subjek predikat lagi. Kalau yang Bravo, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan jawabannya yang Bravo. Kalau yang Charlie require, nah ini kalau dia verb 3 bisa jadi jawaban. Tapi kalau dia verb 2 nggak bisa, teman-teman. Ya, karena verb 2 itu predikat, sedangkan di soal sudah ada predikat dan tidak ada CSP. Maksudnya tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, untuk menentukannya ya kita lihat ada objek nggak setelahnya. Ternyata di setelah titik-titik ada kata benda protection, ada tion-tion itu kata benda, teman-teman. Gitu ya, berarti ini objek. Kalau ada objeknya berarti dia aktif, berarti dia verb 2 artinya me. Ya, dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double, teman-teman. Jadi yang Charlie nggak bisa ya. Nah, apalagi yang delta itu verb 1. Verb 1 hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, in coastal ecosystems, the ecological components requiring protection are mangroves, coral reefs, and seagrass beds. Nah, jadi kalau diartikan kurang lebih ekosistem-ekosistem apa pesisir atau pantai gitu ya. Maksud saya di ekosistem-ekosistem pantai, komponen-komponen ekologis yang memerlukan perlindungan adalah hutan bakau, terumbu karang, dan dasar laut
apa namanya teman-teman, rumput atau rumput laut seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir ya, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta, ada juga Alpha. Nah, mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Di situ ada kata have become, auxiliary verb ya. Have verb 3 aktif, teman-teman, kalau have. Tapi kalau be verb 3 baru pasif. Gitu ya. Jadi bedanya be verb 3 dengan have verb 3. Kalau be verb 3 itu dia pasif, kalau have verb 3 dia aktif. Ini aktif, teman-teman. Kemudian rhinoceros itu adalah badak ya, subjeknya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman ya. Nah, di situ di pilihan yang alpha otomatis nggak bisa. Karena berhunted itu auxiliary verb. Auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double, teman-teman. Dan sekali lagi, predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Jadi alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo to be verb ing, nah itu dia pakainya verb ing, berarti aktif. Nah, han artinya memburu. Kalau dia aktif harus ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik itu langsung diikuti keterangan, teman-teman. Nggak ada objeknya. Jadi yang Bravo nggak bisa karena nanti kita tetap kehilangan objek. Kalau yang Charlie, hunted ini karena tidak ada objeknya berarti dia verb 3 ya. Dan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan jawabannya Charlie karena kita memang tidak butuh predikat. Kalau yang delta hunting itu verb ing, jadi walaupun dia tidak bisa jadi predikat, tapi karena dia aktif, nanti kita tetap kehilangan objek setelahnya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya, nanti kalau dibaca, hunted both for religious rituals and for their horns, rhinoceros says have become critically endangered in many parts of the world. Jadi diburu entah karena ritual religi dan untuk tanduk-tanduk mereka, para badak itu telah menjadi sangat terancam punah di berbagai belahan dunia. Seperti itu. Dan kurang lebih itu tadi ya teman-teman materi tentang kata kerja atau verb, terutama caranya menentukan apakah dia itu verb 2 atau verb 3. Apakah dia itu aktif atau pasif, apakah dia predikat atau bukan. Seperti itu. Tapi kalau apakah dia predikat atau bukan, sebenarnya di hari pertama sudah kita bahas dulu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin sambil saya absen, siapa tahu teman-teman ada yang ingin bertanya ya. Boleh ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Silahkan teman-teman. Oh ya, untuk buat teman-teman yang baru hadir, baru gabung, belum mengisi absensi, mohon nanti mengisi ya. Tapi buat teman-teman yang sudah mengisi, tidak bisa diisi lagi, teman-teman. Jadi hanya bisa diisi sekali, untuk sisanya saya yang mengecek sendiri kehadiran teman-teman seperti itu lewat Zoom. Sepertinya tidak ada pertanyaan dan mohon nanti teman-teman hajar terus ya latihannya dan juga jangan lupa untuk mencatat apapun yang menurut teman-teman penting yang teman-teman sudah pahami lewat rekaman kelasnya. Kalau begitu terima kasih ya teman-teman atas kehadiran dan juga partisipasi aktifnya hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. Itulah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.